Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu fitur di Microsoft Excel, yaitu bernama Macro dan FBA atau Visual Basic for Application. Jadi apa itu makro? Makro adalah rangkaian perintah atau aksi di Excel yang direkam atau ditulis agar bisa dijalankan ulang secara otomatis tanpa harus mengulang klik dan ketik yang sama berkali-kali. Jadi di fitur makro ini sendiri kita bisa merekam berbagai urutan aksi seperti pengaturan format, menghitung, memberikan warna, membuat chart, dan sebagainya. Yang mana untuk fitur makro ini dapat dijalankan ulang cukup dengan satu klik tombol atau shortcut. Nah, di sini rekan-rekan dapat lihat bahwa tampilan dari fitur makro sendiri di Excel sebagaimana yang dilihat pada layar. Nah, fitur makro ini sendiri memiliki kaitan yang sangat erat dengan FBA atau Visual Basic for Application, yang mana FBA sendiri adalah bahasa pemrograman bawaan Excel yang dipakai untuk menulis instruksi makro, baik hasil rekaman otomatis maupun ditulis manual. Nah, di sini ada beberapa karakteristik yang bisa kita lihat. Pertama itu diakses lewat FBA Editor, atau kita juga bisa menggunakan shortcut Alt plus F11. Yang kedua, kita juga bisa melakukan logika yang lebih kompleks seperti loop, kondisi, atau perhitungan dinamis lainnya. Dan yang terakhir, itu setiap makro yang direkam itu sebenarnya ditulis otomatis dalam FBA. Yang mana pada layar itu dapat dilihat tampilan dari fitur FBA pada Excel sebagai berikut. Adapun perbedaan dari makro dan FBA itu dapat kita lihat sebagai berikut. Jadi makro itu merupakan hasil akhir dari rangkaian aksi secara otomatis, yang mana itu bisa kita buat tanpa coding dan direkam lewat salah satu komponen dari fitur makro itu sendiri, yaitu record makro, dan dapat dijalankan pula via tombol ataupun shortcut. Sedangkan FBA itu merupakan bahasa dari hasil kita merecord makro itu sendiri. Jadi bahasa pemrograman Excel yang bisa diedit lewat FBA Editor, dan kita dapat melakukan logika dinamis yang lebih kompleks. Untuk mempermudah pemahaman, kita bisa langsung lanjut saja ke Excel-nya, yang mana di sini ada salah satu contoh pertama, yang di sini dapat dilihat terdapat dua jenis tabel yang berbeda yang masih dalam bentuk data mentah atau belum terformat. Sebelum kita mulai, kita perlu mengaktifkan fitur makro sendiri agar dia itu bisa muncul di tab Excel kalian. Nah, di sini sebenarnya untuk fitur makro sendiri itu kita dapat melihatnya pada tab View di bagian ini, yang mana itu sudah terlihat ya tulisannya makro. Namun untuk komponen-komponen yang lebih lengkapnya, kita perlu mengaktifkan tab baru, yaitu bernama tab Developer. Nah, adapun cara untuk mengaktifkan tab Developer ini, kita dapat klik File, lalu klik Option. Oke, lalu di sini kita bisa klik Customize Ribbon, dan tinggal dicentang saja kotak developernya. Nah, di sini karena sebelumnya sudah dimunculkan, jadi makanya sudah dicentang. Jadi rekan-rekan tinggal klik aja kotak developernya dan kemudian klik OK. Maka secara otomatis tab developer pada Microsoft Excel-nya itu akan muncul sebagaimana yang dilihat pada layar. Nah, di sini kita bisa lihat ada fitur record makro, yang mana itu sesuai namanya berfungsi untuk merekam segala aktivitas yang kita lakukan di workbook Excel ini. Lalu di bawahnya ada use relative references, yang mana use relative references itu digunakan agar makro dapat merekam mengikuti gerakan relatif dari titik awal saat mulai record. Misalkan, apabila kita tidak menggunakan relative reference, itu makro hanya akan selalu merekam ke alamat sel yang sama persis dimanapun posisi awal kita. Misalkan pertama kali direkam itu di sel C12, itu maka makro akan selalu menulis di C12 walaupun kursor kita itu sedang berada di C50. Nah, dengan kita menggunakan relative reference, itu otomatis perekamannya itu akan mengikuti pergerakan relatif kita. Misalkan mulai direkam dari C12, lalu ketika kita berpindah ke C50, maka makro akan ikut mengisi ke C50 dan seterusnya.
Maka dari itu, sebelum kita merecord makro, itu usahakan untuk selalu mengklik atau mengaktifkan use relative reference ini terlebih dahulu. Oke, mungkin kita bisa langsung merekam kegiatan kita. Pertama kita klik record makro. Lalu akan muncul tab sebagai berikut, yang mana kita tuliskan dulu makro name kita tuh mau apa. Di sini karena kita ingin memformatting table, kita tulis makro name itu formatting table. Lalu di shortcut key itu merupakan shortcut yang kita buat sendiri untuk memudahkan kita dalam mengaktifkan makro formatting table tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan shortcut Ctrl+Shift+O. Nah, di sini kita bisa menyimpan makro yang kita rekam di berbagai jenis workbook. Pertama, itu pilihannya ada personal macro workbook. Nah, kalau di personal macro workbook itu biasanya disimpan dalam semua workbook Excel. Jadi, apapun workbook yang kita buka, itu makronya akan tetap terekam. Nah, di sini saya akan menggunakan atau menyimpan makronya dalam workbook ini saja. Makanya saya klik this workbook. Lalu untuk deskripsinya itu bisa diisi, namun di sini saya akan biarkan deskripsinya kosong. Lalu kita klik OK. Selanjutnya di sini akan mulai berubah tandanya menjadi stop recording. Nah, di sini menandakan bahwa kita sudah bisa melakukan kegiatan kita yang akan kita rekam menggunakan makro. Nah, dalam merekam makro, kita sebaiknya menggunakan keyboard dibandingkan dengan mouse. Jadi, bagaimana kita akan memilih sel-sel mana saja yang akan kita format, itu baiknya kita menggunakan keyboard dengan shortcut Ctrl, Shift, dan drag. Dragnya ini bisa menggunakan tanda panah, mau itu ke kanan, mau itu ke kiri, mau itu ke bawah, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya menggunakan Ctrl, Shift, drag down ke bawah agar bisa menyentuh sampai dengan baris terakhir dari tabelnya. Lalu klik Ctrl Shift ke kanan. Dengan menggunakan shortcut ini, kita bisa apabila terdapat perbedaan bentuk dari tabel atau ukuran dari tabelnya. Nah, di sini saya akan membenarkan format dari tabel pertama, yaitu merubah fontnya, membesarkan fontnya, dan juga memberikan border pada tabelnya. Kalau sudah selesai memformat tabelnya, kita bisa langsung lanjut ke tab developer dan mengklik tombol stop recording untuk menghentikan perekaman dari aktivitas di Excel kita. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sudah jadi pemformatan tabel secara manual yang kita rekam menggunakan makro, yang mana itu kita bisa langsung aplikasikan pada tabel kedua di sebelah kanan berikut. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua cara yang berbeda untuk mengaktifkan makro formatting table yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama, kita klik makro, lalu di sini akan muncul tab yang berisikan semua rekaman makro yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini karena kita baru merekam satu kali untuk makro formatting table, maka muncul tulisan makro formatting table. Nah, di sini tinggal kita klik aja, lalu kita klik run. Nah, di sini bakal otomatis terbentuk atau terformat untuk tabel yang kedua kita sesuai dengan langkah perekaman yang kita lakukan sebelumnya menggunakan makro. Nah, di sini untuk cara kedua kita juga bisa menggunakan shortcut yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu Ctrl Shift O. Nah, di sini bakal langsung terformat tabel kita. Untuk contoh kedua, kita juga bisa mengaplikasikan makro yang sudah kita buat itu pada tabel yang ukurannya itu berbeda. Nah, di sini kita bisa langsung klik Ctrl Shift O aja dan otomatis dia bakal memformat tabel baru kita yang punya ukuran berbeda sesuai dengan apa yang kita rekam sebelumnya. Jadi, cara perekaman makro ini fleksibel untuk semua jenis ukuran tabel. Nah, ada alternatif lainnya untuk mengaktifkan makro yang sudah kita rekam. Itu kita bisa menggunakan sebuah tombol yang akan kita buat sendiri. Yang pertama itu kita klik
komponen insert di sini, lalu klik button form control. Nah, di sini langsung kita klik saja, dan kita bisa langsung membuat ukuran tabelnya mau seperti apa. Dan untuk makro name ini kita klik berdasarkan jenis perekaman makro yang ingin kita gunakan. Misalkan ketika kita mengklik tombol ini, kita mau tabelnya itu langsung terformat, maka otomatis kita klik formatting table untuk makro name-nya. Setelah itu kita bisa memberikan nama untuk tombol pertama kita. Di sini saya akan memberikan nama format table. Oke, setelah diberikan nama, kita bisa langsung mencoba mengaplikasinya pada tabel data mentah. Mungkin ini kita clear format dulu. Oke, nah kita tinggal taruh kursornya di table, lalu kita klik tombol format table-nya. Nah, dia akan otomatis memformat tabelnya hanya dengan satu klik tombol saja. Fitur makro juga bisa digunakan untuk merekam pembuatan diagram atau chart tertentu. Misalkan di sini saya akan mencoba membuat bar chart untuk data mentah kita. Kita tinggal klik record makro, kita berikan dia nama buat bar chart. Nah, selanjutnya kita untuk shortcut key-nya kita menggunakan Ctrl Shift P. Nah, jadi di sini sudah dibuat rekamannya. Oke, jadi di sini kita tinggal klik Ctrl Shift P dan bar chartnya langsung bisa keluar. Nah, di sini untuk contoh lainnya kita sediakan dua tombol yang berbeda, satu untuk pembuatan format dan satu untuk pembuatan bar chart dari tabel data mentahnya. Nah, di sini menandakan bahwa record makro kita telah berhasil. Baik, selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai Visual Basic atau perkodingan yang ada di makro. Jadi di sini kita tinggal klik Visual Basic, lalu klik modul. Dan di sini langsung ditampilkan semua coding dari hasil perekaman makro kita. Di sini ada makro formatting table dengan coding sebagai berikut. Dan apabila rekan-rekan scroll ke bawah, itu bisa dilihat juga coding untuk setiap makro yang lain. Di sini ada makro buat bar chart. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada codingan ini? Jadi kita bisa mengotak-atik atau merubah apa yang telah tertulis di sini. Misalkan di sini kita mau merubah salah satu font di formatting table dari Times New Roman menjadi Arial. Di sini tinggal kita klik aja, lalu ketik Arial. Nah, ini udah langsung tersimpan secara otomatis ya. Jadi rekan-rekan bisa langsung silang dan balik lagi. Dan di sini kita akan mengulang format tabel data mentahnya untuk mencoba apakah tulisannya berubah menjadi Arial atau tetap Times New Roman. Nah, di sini kita klik format dan bisa terlihat ya kalau font yang ada di record makro format table itu telah berubah dari font TNR menjadi Arial. Nah, di sini untuk penyimpanan workbook Excel yang menggunakan makro itu kita perlu menyimpannya dalam bentuk file tertentu. Jadi namanya itu Excel Macro Enable Workbook. Jadi dia tidak disimpan dalam Excel Workbook biasa, tapi menggunakan Excel Macro Enable Workbook. Ya, mungkin sekian untuk
tutorialnya. Kurang lebih mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.